tidak kalah menarik dengan Kelok 44, Kelok 9 sudah tidak sabar. Sudah siap Kelok 9? Siap. Iya, kami undang saja langsung kelompok Portofolio 1 untuk dapat menjelaskan permasalahan mengenai fenomena pengemis anak. Kita undang saja kelompok Portofolio 1 area Soges untuk Anda semua. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tangan goyang-goyangkan, pasang tangan tapak di pinggang, putar kiri, putar ke kanan, pegang dua lutut, katakan huha. Huha, huha. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok Portofolio 1. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara saya mulai, izinkan saya membawakan pantun. Pergi ke pasar membeli ikan, beli ikan nila dan gurami. Sebelum presentasi kami tampilkan, jawab dulu salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada kelompok Portofolio 1 untuk memberikan penghormatan dan dapat memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Dewan Juri. Saya Rika Febriani, dosen PPKN dari UNP. Selamat pagi. Saya Wiwi Suryanti, guru dari SMP 3 Batanganai. Saya Lastri Handayani dari mahasiswa Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Saya Aji Sultan Al-Khairati, mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Saya Muhammad Yanza, mahasiswa PPKN Universitas Negeri Padang. Saya Sistri Marni, mahasiswa PPKN Universitas Negeri Padang. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya, pemaparan pertama akan disampaikan oleh juru bicara kelompok Portofolio 1 Muhammad Yanza, mahasiswa PPKN UNP. Kami persilakan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil dari identifikasi masalah Kelok 9, yakni fenomena mengenai fenomena pengemis anak. Yang pertama, fenomena pengemis anak ini sudah menjadi salah satu permasalahan cukup serius di kalangan masyarakat karena dapat mengganggu kenyamanan masyarakat maupun ketertiban lingkungan. Jadi perlu diatasi secara bersama-sama, baik dari orang tua, masyarakat maupun pemerintah. Permasalahan ini sudah menyebar luas di beberapa kota besar di seluruh Indonesia, salah satunya itu di kota DKI Jakarta. Dan permasalahan ini harus segera diatasi oleh pemerintah karena anak adalah salah satu tanggung jawab pemerintah. Dan untuk pemenuhan tanggung jawab ini itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak anak. Selain pemerintah, masyarakat juga harus ikut bertanggung jawab dalam menangani permasalahan ini. Karena masyarakat tidak boleh acuh tidak acuh, tidak peduli, apalagi menyangkut tentang perlindungan anak dan hak-hak anak. Undang-undang yang mengatasi permasalahan ini sebenarnya sudah cukup memadai, namun belum diselenggarakan dengan baik. Buktinya saja masih banyak kita jumpai pengemis anak itu berkeliaran di jalanan. Dan untuk peraturan yang sudah ada itu sudah saya jelaskan tadi, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan tanggung jawab hak anak, dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak, jalanan, dan pengemis. Permasalahan ini telah menjadi salah satu penyakit di masyarakat, sehingga masyarakat hanya memiliki satu pandangan saja, yakni setuju bahwa anak tidak boleh menjadi seorang pengemis. Pada dasarnya anak itu harus belajar di rumah, melanjutkan sekolah, bukan menjadi seorang pengemis. Ini adalah beberapa organisasi kelompok masyarakat yang fokus membahas hak-hak anak dan lembaga pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini adalah salah satunya Dinas Sosial, di mana Dinas Sosial itu melakukan pembinaan dan melakukan tindakan persuasif agar pengemis ini tidak melakukan hal-hal yang sama.
Sebelumnya kami itu melakukan observasi ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi. Nah, ini merupakan pengemis anak yang kami jumpai, pengemis anak disabilitas yang kami jumpai di Lapai, Kota Padang. Ini merupakan penjelasan Kepala Dinas Sosial yang kami ambil dari sumber YouTube. Pengemis anak di perempatan Plaza Andalas di Kota Padang. Pengemis anak di Jalan Tunggul Hitam, Kota Padang. Serta ini adalah infografis anak yang putus sekolah yang disebabkan karena mengemis di jalan. Kemudian kutipan dari lembaga pemerintahan tentang penggunaan anggaran zakat di Kota Padang. Nah, kemarin juga kami sempat melakukan wawancara dengan Bapak Edi selaku penjual pecel lele di perempatan jalan yang biasa didatangi oleh pengemis anak. Nah, selain yang saya jelaskan tadi, kami juga mendapatkan beberapa sumber, yakni dari sumber referensi berita dan media cetak, sumber YouTube, sumber jurnal, serta wawancara dengan beberapa penjual pecel lele di lokasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada Bu MC. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok Portfolio 1. Sebelum biasa, selanjutnya kami berikan kesempatan pada Dewan Juri untuk memberikan pertanyaan. Baik, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu untuk kelompok panel 1 ya, yang menjelaskan masalah kenapa munculnya fenomena pengemis anak ya. Meskipun kemudian seperti yang dipaparkan ada satu peraturan yang paling mendasar ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah menjamin masalah fakir miskin dan anak terlantar itu dilindungi oleh negara. Tapi pada kenyataannya hari ini justru semakin ramai mereka di jalanan. Bahkan tidak lagi hanya sebatas menjadi pengemis, tetapi juga menjadi manusia perak, manusia emas ya, nongkrong di perempatan jalan. Sementara ini adalah pada masa-masa yang harusnya mereka belajar, meskipun pandemik adalah waktunya mereka belajar di rumah gitu ya. Nah, menurut pandangan kelompok ini, keberadaan anak-anak ini apakah memang karena didorong oleh kebutuhan ekonomi yang masih sangat lemah, atau adakah suatu organisasi yang terorganisir untuk mengeksploitasi anak-anak pengemis ini? Karena mengeksploitasi orang cacat itu sudah tidak lagi berlaku di tengah masyarakat. Tingkat kepedulian masyarakat kita terhadap pengemis cacat itu sudah sangat rendah gitu. Maka satu-satunya unsur yang mungkin dilihat adalah memanfaatkan anak. Siapa sih yang tidak akan terenyuh hatinya ketika melihat anak-anak berdiri di jalanan dengan kondisi yang melarat ya, dan dengan penderitaan dan lain sebagainya, sehingga secara spontanitas itu kemudian si pengendara itu dengan rela memberikan sejumlah uang yang barangkali tidak lagi dalam ribuan tapi dalam puluh ribuan seperti itu. Nah, menurut hasil analisis Anda melihat masalah ini, berpotensikah bahwa mereka itu sebenarnya bukan didorong oleh faktor ekonomi, tapi justru karena dieksploitasi? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Baik, saya akan mencoba mengelaborasi pertanyaan dari Pak Adri. Menurut pendapat kami, eksploitasi anak itu khususnya di Kota Padang memang terjadi. Tetapi kalau kita lihat fenomena pengemis anak secara keseluruhan di Indonesia, memang ada faktor kemiskinan yang menjadi pendorong untuk mengemis. Tapi khusus untuk di Kota Padang yang tidak begitu kelihatan kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, mungkin faktor yang lebih mempengaruhinya adalah eksploitasi. Jadi begitu fenomena yang kita lihat memang di kota-kota besar di seluruh Indonesia, tapi khusus untuk Padang yang nilai adat dan budayanya masih kuat, kami kira itu lebih kepada suatu eksploitasi atau ada sindikat untuk menjadikan anak sebagai pengemis. Oke, baik, terima kasih. Kalau memang ada sindikat misalnya, kita sebenarnya kan sudah ada
kebijakan-kebijakan publik terkait dengan ini. Nah, dari hasil pandangan dan analisis yang dilakukan oleh kelompok ini, sejauh mana sih upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisasi munculnya sindikat-sindikat yang mengeksploitasi keberadaan anak pengemis ini di jalanan? Baik Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Usahanya mungkin untuk ke dinas sosial kayak Pak. Dinas sosial bertanggung jawab atas pengemis anak ini. Harusnya lalu KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Lalu anak itu harus dilarang atau harus dicegah anak-anak itu agar tidak mengemis. Tapi setelah saya, ini hasil wawancaranya ya Pak, hasil wawancara saya dengan pedagang kaki lima yang dekat perempatan jalan itu, anak-anak itu memang sudah sering ditangkap oleh Satpol PP, namun setelah ditangkap di siang hari, lalu dilepaskan di pagi harinya, lalu di siang harinya lagi diulangi lagi Pak. Ya, beroperasi lagi mereka, tapi di sini jadi tidak ada kampung. Ya, tidak ada efek jerahnya begitu Pak. Terima kasih. Ya, karena mungkin kalau saya melihat seperti ini, karena faktor sindikat tadi ya, anaknya ditangkap tapi akar permasalahan kenapa anak sampai di jalan itu tidak ditelusuri, gitu ya. Sehingga pada akhirnya siapa sih yang membawa mereka ke sana? Siapa yang menempatkan mereka ke sana? Harusnya itu bukan anaknya yang diangkat. Nah, ini yang menurut hemat saya yang menjadi persoalan. Dinas sosial, KPAI, Child Hope itu kadangkala juga ada unsur dalam tanda kutip mengeksploitasi kasus-kasus anak ini dalam rangka justru mendapatkan proyek-proyek sosial dari pemerintah. Bahkan mohon maaf, ini mensosnya sendiri justru bermasalah dengan dana pandemik kan gitu ya. Nah, gimana Anda melihat pemanfaatan situasi seperti ini? Ya, silakan bisa dijawab cepat. Iya, terima kasih sebelumnya Pak. Jadi dapat kita lihat di mana khususnya di Kota Padang, di mana Satpol PP dan Dinas Sosial itu lebih fokusnya kepada anak-anak pengemis itu. Seharusnya kan Dinas Sosial dan Satpol PP ini menindaklanjuti sindikat-sindikat di balik ini. Seharusnya itulah yang terutama untuk diatasi. Namun mereka lebih fokus kepada anak-anak yang melakukan kegiatan mengemis. Di situ merupakan terlihat kurang efektif lah penindasannya gitu. Jadi walaupun anak-anak itu ditangkap, namun orang-orang oknum-oknum di balik itu tidak ditindas juga, maka hal tersebut akan terus terjadi. Baik, sekian dari saya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok protokol 1. Mohon izin karena waktu terbatas, langsung saja untuk menentukan nilai yang terbaiknya sebelum meninggalkan area showcase. Baiklah, berhubung tadi dibuka dengan pantun, izinkan kami untuk menutup dengan pantun juga. Berakit-akit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kami Portofolio 1 pamit dulu, sampai bertemu di kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Portofolio 1, GWODGOB, good job, good job. GWODGOB, good job, good job. Ya, luar biasa. Mendaki jalan, pandai siket, menurun jalan kabiaro. Kawan-kawan janganlah mau pe, kalau kami pamanangnya. Oi, Portofolio 1. Ya, luar biasa. Itulah tadi penampilan dari kelompok Portofolio 1 yang sudah menjelaskan permasalahan mengenai fenomena pengemis anak. Selanjutnya ada Portofolio 2 yang sudah menganalisis kebijakan alternatif untuk menangani masalah ini. Langsung saja kita undang, inilah dia kelompok Portofolio 2. Area showcase hanya untuk kalian, kami persilakan. Jangan
kita ngemis itu tidak baik. Jangan kita ngemis, mending kita sekolah aja. Sudah banyak perda yang mengatur tentang itu. Sekarang mari kita bahu-membahu, yuk kita patuhi perdanya. Portofolio 2. Bisa deh, biasa deh dicoba. Bisa. Sekali lagi, portofolio 2. Bebaskan bangsa dari pengemis anak. Iya, luar biasa. Kami persilakan untuk memberikan penghormatan dan juga dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang kami cintai Bapak, Ibu, guru dan dosen serta rekan-rekan mahasiswa, beri penghormatan kepada dewan juri. Oke. Perkenalkan, saya Sufi Rizalda dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai pembicara. Perkenalkan, saya Amelia Juanda dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia UNP. Perkenalkan, saya Bivani Jasania dari Prodi Pendidikan Matematika UNP. Perkenalkan, saya Riri Hendriani dari jurusan Pendidikan IPA Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Yulianti Harisman, saya dosen Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Hafizah Tenisa, mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika UNP. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya kami persilakan kepada Sufi Rizalda, mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UNP, juru bicara kelompok portofolio 2 untuk menyampaikan hasil analisisnya. Kami persilakan. Ya, baik, kami dari kelompok portofolio 2 akan mengkaji kebijakan alternatif untuk menangani masalah persoalan pengemis anak di Kota Padang. Baik, di sini kami menawarkan 4 kebijakan. Berikut foto dari anggota kelompok portofolio 2. Kita masuk ke kebijakan pertama yang kami usulkan, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pembinaan Anak Jalanan. Di sini dapat kita lihat ada 4 keuntungan serta 2 kerugian. Salah satu keuntungannya yaitu kegiatan penanganan anak jalanan ini dapat memberikan keluaran yang positif, yaitu bagi kesejahteraan sosial pada anak jalanan karena mereka diberi pembinaan terlebih dahulu. Namun, kerugian yang dapat kita lihat, pengemis anak tidak dapat mengaplikasikan keterampilan yang telah didapatkannya karena tidak ada pengarahan lebih lanjut untuk apa dan kemana mereka hendak melakukan hal tersebut. Oke, next ke kebijakan yang kedua, yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Usaha Preventif, Represif, dan Rehabilitas. Ada 3 keuntungan serta kerugian. Yang keuntungannya yang pertama dapat kita lihat, kebijakan ini dapat mencegah maraknya fenomena pengemis anak ini, yaitu dengan cara melakukan kegiatan pendataan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, sosialisasi, dan penguatan lembaga sosial yang peduli. Dengan adanya ini tentu pergerakan pencegahan ini dapat dilakukan dengan efektif. Namun, kerugiannya seperti yang saya sebutkan pada awal, kurangnya peninjauan kembali oleh pemerintah terhadap pengemis anak. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka dapatkan. Next ke kebijakan yang ketiga, yaitu himbauan Wali Kota Padang tahun 2019, yaitu Bapak Mahyeldi, yaitu dengan masyarakat tidak memberi sumbangan kepada pengemis anak di jalan. Nah, keuntungannya, hal ini memberikan efek jera kepada pengemis anak, yaitu kurangnya pendapatan mereka karena tidak berkurang masyarakat memberikan mereka sumbangan. Namun kerugiannya, hal ini mengurangi kesempatan masyarakat Kota Padang untuk beramal, serta menghilangkan kesempatan untuk membantu pengemis anak yang benar-benar membutuhkan hal tersebut, yaitu seperti biaya sekolah mereka, makanan mereka, serta biaya sakit mereka, orang tua mereka. Baik, next. Ke kebijakan keempat, yaitu wacana pemerintah Kota Padang tahun 2020 tentang pemberlakuan jam malam. Namun wacana ini belum direalisasikan karena tertimbun oleh informasi COVID-19 di Kota Padang. Nah, hal ini
keuntungannya mengurangi maraknya pengemis anak pada jam-jam rawan, yaitu tengah malam ya, karena ada permangkuan jam malam. Serta kerugiannya karena kebijakan ini tidak dikhususkan pengemis anak, namun digeneralisasi untuk masyarakat Kota Padang, dapat mengurangi pendapatan pedagang asongan yang berjaga sampai tengah malam. Selanjutnya, presentasi grafis kebijakan. Di sini yang pertama ada dokumentasi televisi dari News Sumbar, Padang TV, Official iNews, serta Pemko Padang melakukan pembinaan mental. Selanjutnya ada dokumentasi wawancara dari beberapa pihak, yaitu Ormas, masyarakat Kota Padang, pengemis anak, serta pegawai pemerintahan. Next, dokumentasi media cetak merdeka.com. Selanjutnya yaitu dokumentasi wawancara beberapa masyarakat serta pengemis anak. Wawancara dari beberapa narasumber. Dokumentasi website lembaga publikasi pemerintahan dari Dinsos Kota Padang. Dan terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah bagi pembicara dari kelompok portofolio 2. Selanjutnya, kami persilakan kepada Dewan Juri untuk dapat menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih. Juru bicara kelompok portofolio kedua sudah menyampaikan 4 kebijakan yang dikaji ya untuk menangani fenomena pengemis anak. Yang pertama, peraturan daerah Kota Padang tentang pembinaan anak jalanan. Kemudian yang kedua juga peraturan daerah Kota Padang itu urusan dengan usaha preventif, represif, dan rehabilitasi. Sebagaimana disampaikan tadi oleh juri yang pertama, ya, bahwa memang kebijakan-kebijakan ini kan masih menyisakan itu pekerjaan rumah, ya, sebab ternyata sampai saat ini fenomena pengemis anak masih tetap beroperasi, ya, bahkan ya disinyalir bertambah banyak begitu. Apa sebetulnya faktor penyebab dua perda ini kok seperti tumpul? Apakah benar itu salah bidik gitu, atau barangkali tidak kena sasaran? Sebab tadi disebutkan oleh kelompok portofolio 1, persoalannya itu bukan hanya pada anak pengemisnya sendiri, tetapi pada sindikat gitu, ya. Kebijakan-kebijakan terhadap sindikat belum ada gitu ini, ya. Apakah memang itu atau ada faktor lain kenapa dua perda itu menurut saya yang sudah sangat bagus kok tumpul? Silakan. Terima kasih Bapak Dewan Juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab kenapa kok sudah ada perda yang bagus-bagus gitu ya, tapi masih ada pengemis anak di mana-mana gitu, masih ada di jalan raya, di pantai gitu, dan tidak teratasi. Nah, saya sudah mencoba mewawancarai beberapa narasumber atau informan gitu. Ada yang pertama itu dari Kementerian Dinas Sosial. Nah, saya bertanya kepada Bapak itu, kita kan sudah punya undang-undang atau perda yang mengatur itu, kemudian himbauan dari Pemko Kota Padang, begitu juga dengan tidak memberikan sumbangan kepada anak-anak gitu ya, dengan kemarin juga ada wacana untuk pemberlakuan jam malam gitu, tetapi kok tidak jera-jera juga pengemis anak. Apa yang salah dengan itu? Ya. Nah, jawaban dari narasumber atau informan kita itu yang pertama itu adalah dinas sosial itu follow up-nya kurang. Yang pertama, follow up kurang itu maksudnya ketika anak-anak itu sudah dibina atau direhabilitasi, sudah diberikan pembekalan, sudah bisa diberikan ilmu, sudah diberikan tausiah gitu untuk mengubah karakter dari anak itu, tapi ternyata ketika anak itu sudah kembali atau dipulangkan ke daerahnya atau ke rumahnya, mereka nunggu-nunggu gitu, misalnya nunggu-nunggu pekerjaan atau lowongan pekerjaan gitu dalam waktu yang lama, karena mereka udah terbiasa dapat duit dengan meminta-minta gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi mereka itu sudah terbiasa, jadi mereka itu tidak sabar dan ingin kembali lagi ke jalanan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu memang tidak memfollow up siapa dalang di balik itu gitu. Nah, siapa dalangnya? Apakah orang tua mereka yang
ingin anaknya itu mengemis, kemudian uangnya itu digunakan untuk kehidupan mereka gitu. Nah, itu sepertinya belum teratasi oleh dinas sosial gitu. Tapi yang lebih banyak itu dilakukan kepada anak-anaknya itu sendiri gitu. Jadi mungkin kita akan mencoba gitu, mungkin kelompok portofolio lain gitu, yang kita bereskan itu mungkin dari dua sisi gitu. Jangan hanya anaknya yang diberantas, tapi siapa dalangnya, premanismenya siapa gitu. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Ya, terima kasih. Barangkali teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa nambahkan? Tadi sudah sangat jelas ya. Jadi ada dua unsur ya. Ada dua unsur dari anaknya sendiri memang setelah dibina, tetapi follow up-nya itu lambat. Anak tidak sabar kembali lagi misalnya ya ke jalanan. Yang kedua memang tampaknya itu tidak di follow up itu terhadap dalang di belakang anak-anak yang bisa jadi pengemis di jalanan itu ya. Nah, itu saya kira sudah sangat komprehensif ya, tetapi barangkali ada informasi lain dari teman-teman yang ini anggota kelompok portofolio 2. Ya, silakan. Faktornya Pak, ada faktor lain, Pemda juga sudah menerapkan waktu jam malam Pak. Waktu di mana jam malam tidak boleh ada aktivitas agar pengemis-pengemis jalanan itu kan mereka mendapatkan hasil dari adanya banyak aktivitas malam atau aktivitas pada siang hari. Nah, dengan pemberlakuan itu mungkin bisa mengurangi fenomena pengemis anak ini Pak, dengan Pemda tersebut Pak. Mungkin itu Pak tambahannya. Jadi jam malam itu pernah dicobakan ya, gitu, dicobakan. Tetapi barangkali yang memang itu mungkin anak-anak juga tidak sabaran ya, atau barangkali penegakannya juga kadang-kadang tidak continue. Ini urusan yang lain, misalnya sebetulnya masalah kesadaran anak-anak sendiri gitu ya, yang sudah terbiasa memperoleh uang recehan secara gampangan gitu. Kaitannya dengan ini himbauan wali kota bagaimana? Apakah tidak terlaksana juga bahwa menghimbau jangan memberikan uang kepada pengemis anak itu? Silakan. Baik, terima kasih. Izin menjawab. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami bahwasannya faktor dari pengemis anak tersebut ada dua. Yang pertama dari aparatur pemerintahan dan pengemis anak itu sendiri. Nah, tambahan dari saya adalah faktor ketiga, yaitu kurangnya sinergisitas antara masyarakat dengan aparatur pemerintahan tersebut supaya kebijakan itu bisa terrealisasikan di halayak masyarakat. Jadi ketika pemerintah hanya bekerja sendiri dan anak-anak sesukanya sendiri, jadi kebijakan tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Ya, terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio yang sudah memaparkan hasil kajiannya. Sebelum meninggalkan panggung showcase, kami silakan untuk menampilkannya yang sudah disiapkannya. Portofolio 2. Bisa deh biasa deh dicoba. Bisa. Sekali lagi, portofolio 2. Bebaskan bangsa dari pengemis anak. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih Dewan Juri. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 2. Tadi sudah banyak kebijakan yang telah dianalisis. Sekarang apa yang akan diusulkan oleh kelas Kelok 9 untuk menangani masalah ini? Kita undang saja, inilah dia kelompok portofolio 3 yang akan mengusulkan kebijakan alternatif untuk menangani masalah. Kelompok portofolio 3, area showcase hanya untuk Anda. Kami persilakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa rajin ke sekolah, cari ilmu sampai dapat. Kami persilakan kepada kelompok portofolio untuk mengundurkan penghormatan dan juga perkenalkan diri. Baiklah, selamat datang bapak-bapak dan ibu-ibu Padang Rancak Bana. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fikri Aflaha Komari. Saya merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Rengga Satria, dosen Prodi PAI. Perkenalkan, nama saya Sanci Harani Putri, mahasiswa Ilmu Agama Islam. Oke, perkenalkan, nama saya Gita Safitri dari jurusan Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Dahlia Fitri Sari, guru dari SMP 26 Lingkung. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Gita Safitri, mahasiswa Ilmu Agama Islam Universitas Negeri Padang, untuk menjelaskan hasil analisisnya. Kami persilakan. Oke, baiklah, perkenalkan, kami dari Kelok 9 Portofolio 3 akan mempresentasikan hasil analisis masalah kami mengenai fenomena pengemis anak. Nah, pembahasan yang pertama yaitu kebijakan yang diusulkan. Nah, tadi sebelumnya ke Portofolio 2 telah menjelaskan kebijakan yang telah mereka temukan untuk pemecahan masalah tersebut. Nah, di sini kami mengusulkan di antara 4 tersebut, salah satunya yaitu Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan. Nah, alasan kami memilih kebijakan tersebut karena dalam peraturan daerah ini terdapat pasal-pasal yang banyak mengatur tentang kebijakan terhadap masalah pengemis anak ini. Nah, adapun keuntungannya dapat kita lihat di sini. Yang pertama yaitu mengurangi jumlah pengemis di jalanan. Nah, selanjutnya yaitu bentuk kepedulian pemerintah terhadap masalah yang terjadi di sekitarnya. Nah, selanjutnya meminimalisir angka kemiskinan sehingga berkurangnya angka kemiskinan tersebut. Dan terakhir yaitu memberikan kesadaran bahwa kita harus memperhatikan anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua dan juga tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Nah, adapun kerugiannya di sini yaitu di dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 ini yang terdapat pada pasal 5 itu tidak diterangkan secara jelas posisi dan penanganan secara preventif, dan rehabilitas. Oke, selanjutnya yaitu presentasi grafis kebijakan. Nah, dapat kita lihat pada gambar yang pertama yaitu kami telah melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yaitu Bapak Adel Wahidi selaku Asisten Ombudsman Sumbar. Nah, selanjutnya yaitu wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yaitu Bapak Pandong Spendra. Nah, selanjutnya di sini ada video di mana terdapat di Jalan Bypass Padang ketika lampu merah ada seorang anak yang membersihkan kaca mobil yang mana sebenarnya kegiatan tersebut tidak perlu dilakukan, tetapi mereka memilih melakukan kegiatan tersebut untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Nah, selanjutnya kami mencari informasi dari salah satu artikel ilmiah mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Padang ini Nomor 1 Tahun 2012. Dan yang terakhir ada anak yang mengemis di Masjid Al-Azhar UNP. Seperti yang kita lihat setelah selesai sholat itu pasti ada anak yang telah menunggu di depan masjid untuk meminta-minta kepada orang yang telah selesai sholat. Oke, selanjutnya yaitu format landasan konstitusional. Nah, dari keempat format landasan konstitusional ini, kebijakan yang kami usulkan itu tidak ada yang bertentangan dengan kekuasaan pemerintah. Karena kebijakan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan hal-hal dan juga telah disetujui oleh DPRD dan juga Wali Kota Padang. Oke, selanjutnya identifikasi sumber informasi. Nah, kami telah melakukan beberapa wawancara untuk sebagai sumber informasi, yang mana yang pertama yaitu dari
Osman Sumbar, yaitu oleh Bapak Adel Wahyudi. Dan yang kedua yaitu melalui salah satu tokoh masyarakat, yaitu Bapak Pandong Spendra. Dan yang ketiga yaitu dari channel YouTube Kompas, yang mana di sana membahas tentang faktor penyebab banyaknya pengemis anak di jalanan. Dan yang terakhir yaitu salah satu artikel ilmiah yang tadi itu, yaitu implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Padang nomor 1 tahun 2012 tadi. Sekian, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk pembicara kelompok Porto 3, luar biasa. 4 menit tepat waktu. Selanjutnya kami persilakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan arahannya. Baik, terima kasih. Selamat untuk kelompok 3 yang sudah mengusulkan kebijakan alternatif. Kebijakan kalau kita bahas tentang Perda Kota Padang nomor 1 tahun 2012, itu tadi juga sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya yang ketika mereka mencoba dan mencari temukan kebijakan-kebijakan yang sudah ada terkait dengan pemberantasan pengemis anak. Ada 4 yang mereka usulkan. Ternyata 4 yang diusulkan itu setelah 9 tahun berlalu, bahkan ada usulan terbaru di tahun 2020 ya tentang pemberlakuan jam malam, itu juga tidak berhasil untuk mengurangi angka ini. Nah, tadi saya berharap sebenarnya dari kelompok ini akan muncul suatu ide ya, kira-kira karena sesuai dengan temanya kelompok 3 itu setelah melihat fenomena sosialnya lalu melihat aturan yang ada, maka kelompok 3 itu harusnya menganalisis dari semuanya itu kira-kira apa yang akan diusulkan untuk memperbaiki situasi yang tidak berhasil dituntaskan. Nah, dalam bayangan saya tadi itu kelompok ini nanti akan memaparkan usulan yang diusung ke pemerintah daerah agar kemudian bisa dijadikan sebagai kebijakan alternatif. Nah, baik, tapi itu tidak menjadi masalah sebenarnya. Kalau memang kelompok ini sudah mengupas secara dalam Perda nomor 1 tahun 2012 ini, kira-kira apa usulan yang diberikan oleh kelompok ini, bagaimana supaya Perda nomor 1 tahun 2012 ini betul-betul bisa diterima oleh semua pihak, sehingga dalam rentang waktu dekat ini kita tidak akan melihat lagi adanya pengemis anak di jalanan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Adri selaku Dewan Juri. Kami melihat bahwa kami dari kelompok 3 menawarkan perda ini sebagai kebijakan publik yang sifatnya alternatif adalah karena selama ini persoalannya bukan di perdanya gitu ya, tapi bagaimana kita mengimplementasikan secara maksimal perda tersebut gitu. Dan tentu kita berharap selanjutnya bagaimana pemerintah itu menggiatkan sosialisasinya, edukasinya, baik kepada masyarakat dan juga bisa melibatkan unsur-unsur yang sifatnya lembaga keagamaan, menggandeng Basnas Kota Padang mungkin sebagai pembinaan mental dan dari perspektif ekonomi juga gitu ya, sehingga dan juga bagaimana pola bantuan pemerintah selama ini tidak lagi memberikan ikan gitu ya, tapi juga melakukan pembinaan yang sifatnya memberikan kail gitu kepada anak-anak. Itu mungkin, Pak. Oke. Tidak memberikan umpan tapi memberikan kail. Tidak memberikan ikannya tapi memberikan kailnya, kan gitu. Kailnya diberikan tapi lokasi untuk pemancingannya tidak pernah disediakan. Bagaimana mungkin kemudian anak-anak ini akan bisa hilang dari jalanan? Ya enggak? Sebagai contoh, misalnya diberikan pelatihan, tadi ada kelompok sebelumnya juga berbicara tentang ini, ya diberikan pelatihan kepada anak-anak jalanan. Tapi kemudian setelah mereka dilatih, itu mau ngapain tidak tahu. Kenapa? Karena wadah untuk mengimplementasikan hasil latihannya itu nggak ada. Nah, kira-kira menurut kelompok ini
sarana apa yang kira-kira perlu disediakan oleh Pemda sehingga kemudian sungai tempat mereka mengail dan ikannya ada itu bisa terrealisasi. Baik, sebelumnya kan kita membahas tentang pengemis anak ya Pak ya. Ya. Jadi konteksnya di sini adalah anak-anak. Maka di sini mungkin maksud dari Bapak Rengga tadi yaitu mungkin diberikan edukasi kepada mereka, diberikan pendidikan yang layak kepada mereka, apakah itu dengan cara membuat rumah belajar atau dimasukkan ke pondok pesantren. Sebagaimana juga dipesankan oleh Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jangan sampai kamu tinggalkan keluargamu setelah ini dalam keadaan dzurriyyatan di'afan, keluarga yang lemah. Dalam artian tidak berilmu pengetahuan atau berilmu akan tetapi tidak memiliki integritas yang kuat sehingga dia akan melakukan apa saja untuk ekonomi dia, melakukan apa saja yang pragmatis dan menghilangkan nilai-nilai keilmuan tadi. Mungkin Pak. Jadi kita sesuaikan konteksnya. Kalau dia masih anak-anak mungkin kita bisa oper ke pondok pesantren atau kita buatkan rumah belajar dan semisalnya karena belum ranah mereka untuk bekerja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita masih punya 27 detik lagi ya. Nah, kalau memang iya, beberapa kali razia itu sudah dilakukan, tapi kenapa kemudian justru dilepas lagi ke orang tuanya, tidak justru dibawa ke lembaga pembinaan? Baik, mungkin dikarenakan kenapa tidak diberikan bukannya tidak diberikan pembinaan, mungkin diberikan pengarahan kepada orang tuanya juga, dikarenakan mungkin orang tuanya tidak ingin maksudnya meminta anaknya untuk pulang atau bagaimana Pak, tidak diizinkan untuk kepembinaan gitu Pak. Oke, semestinya kalau memang sudah terjaring, Pemda harus tegas. Itu yang dimaksud tadi. Pemda harus punya sarana untuk mendidik anak-anak jalanan ini. Kalau ingin pulang anaknya, jangan taruh lagi anaknya di jalanan. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 3 sebelum meninggalkan area showcase. Kami silakan untuk menunjukkan yel-yel terbaiknya. Oke, portofolio 3 kelok 9, hilangkan pengemis anak, berikan pendidikannya. Oke. Assalamualaikum, alaikum, yeah. Assalamualaikum, alaikum. Itulah dia penampilan dari kelompok portofolio 3. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sudah ada usulan kebijakannya, yaitu mendukung salah satu kebijakan yang sudah disampaikan oleh kelompok portofolio 2. Sekarang yang paling penting, yang paling utama, apa rencana aksinya, rencana kerja nyata yang akan dilakukan oleh Kelok 9 dalam mengatasi permasalahan ini. Langsung saja kami undang, inilah dia kelompok portofolio 4 untuk merencanakan rencana kebijakannya. Kami persilakan untuk masuk ke area showcase. Kelompok portofolio 4. Ada sayang, ada. Kalau aku pandang jalan lintas nan jauh di sana, yeah. Sayupku dengar suara anak meminta-minta, terasa perih jiwa ragaku. Kala tersentuh rintihan tangis, suara anak mengemis. Ya, luar biasa. Berikan tepuk tangan meriah untuk kelompok portofolio 4. Kami berikan kesempatan kepada kelompok portofolio 4 untuk dapat memberikan penghormatan dan juga dapat memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang terhormat Ibu Panitia, seterusnya kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu guru, serta teman-teman mahasiswa seperjuangan. Baiklah, kami dari portofolio 4 akan memperkenalkan diri. Saya Aida Fitri Rahman, perwakilan dari SMP Negeri 1 Sungai Limau. Saya Cici Putri, perwakilan dari guru SMP 1 Sungai Limau. Saya Mary Gusti dari SMP Negeri 3 Batanganai. Saya Tati Pianti dari SMP 3 Batanganai. Saya Saripudin dari SMP Negeri 1 Sungai Limau. Kami persilakan kepada anggota kelompok untuk menempati tempatnya masing-masing. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Mary Gusti, guru SMP 3 Batanganai, sebagai juru bicara kelompok portofolio 4 untuk menyampaikan rencana kerjanya. Terima kasih. Baiklah, kami portofolio 4 akan
mempresentasikan tentang fenomena pengemis anak. Di sini kami portofolio 4 itu tentang implementasi dari fenomena pengemis anak tentang peraturan yang sudah dibuat oleh teman kita yang terdahulu. Sekarang kita lihat penjelasan tertulis tentang bagaimana cara kelas mengajak masyarakat baik perorangan maupun kelompok untuk mendukung rencana kerja yang diusulkan. Sekarang kami lihat yang pertama adalah pihak yang mendukung. Pihak yang mendukung dari apa yang kami programkan tersebut itu kami sampaikan kepada Bapak Pedagang Mas Rizal, itu pedagang Bengkuang depan tentang pengemis anak ini. Mereka menyatakan bahwa anak yang ada yang sebagai pengemis tersebut itu merupakan masih tanggung jawab orang tuanya. Mereka itu ada masa usia sekolah, jadi mereka itu dalam dunia pendidikan. Berikutnya yang kedua itu Nita pemilik dari HC Komputer juga memberikan nasihat pada kami. Kami menyampaikan program, apa katanya nanti kalau ada pengemis anak itu harusnya kita berikan laporan kepada pihak yang berwenang dalam mengatasi terjadinya pengemis anak sehingga tidak terjadi kembali. Berikutnya, pihak yang menentang itu orang tua. Kenapa orang tua menyuruh anaknya atau menyebabkan anaknya menjadi pengemis itu? Tentu ada faktor dari yang beberapa faktor yang sudah disebutkan sama teman kami terdahulu. Itu ada bisa jadi ada faktor kemiskinan. Itu kemudian juga dari tekanan dari orang tua itu sendiri. Nanti orang tua kita melakukan sosialisasi kepada orang tua tersebut bagaimana pentingnya pendidikan. Karena kita tahu pendidikan itu merupakan kebutuhan pokok. Dengan pendidikan inilah kita nanti bisa merubah hidup dari keluarga tersebut. Berikutnya, sindikat pengemis anak itu pihak yang menentang. Yang menentang ini dan sindikat pengemis anak di sini tentu otomatis di sini kita kerjasama dengan pihak kepolisian. Nah, dalam menjaring atau menetralkan sindikat sindikat jaringan anak ini, mereka itu melakukan penangkapan, itu memberikan hukuman kepada sindikat ini, kemudian menyentuh hati mereka itu. Seandainya nanti anak mereka pekerjakan oleh orang, gimana rasa sakit. Jadi sentuhan kalbu bagi untuk sindikat ini supaya jangan mengulang kembali dari untuk melakukan pengemis anak ini. Berikutnya, ini penjelasan tersebut bagaimana cara kelas mendapatkan dukungan dari pemerintah atas kebijakan yang diusulkan. Ini kami temui ini Pak Denny Satpol PP. Kami sampaikan program tersebut, katanya dia juga bekerja sama mau mendukung program tersebut, katanya dia akan mentertibkan pengemis anak ini, nanti mereka melakukan penyidikan, nanti akan mendapatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Berikutnya pada camat, ada ketua RT juga seperti itu punya program, malahan dari tempat pemungutan iuran buang sampah itu mereka alokasikan 30% untuk membantu anak yang miskin. Yang ketiga itu camat Batanganai juga seperti itu akan melakukan pendataan anak jika ada pengemis anak di kecamatannya, nanti memberikan edukasi pada orang tuanya. Kemudian presentasi grafis kerja itu melakukan sosialisasi dengan pihak yang terkait, itu kami Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan itu juga harus melakukan karena kita anak tersebut kalau mereka dapat masih dunia sekolah itu berikanlah paket paket B itu. Terima kasih, berikan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kelompok portofolio 4. Karena waktu, kita langsung saja silakan kepada Dewan Juri untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih juru bicara kelompok portofolio keempat. Coba bisa diulangi lagi oleh teman-temannya, apa sebetulnya nama programnya itu yang jadi action plan yang nanti akan disosialisasikan, akan diinikan. Apa? Diberi nama apa? Baiklah, saya akan mencoba menjawab. Program yang akan dilaksanakan itu bertemakan Rangkul Daku Sayangi Daku. Itu khusus untuk anak-anak yang mengemis, Pak. Jadi rangkul daku sayangi aku ya. Daku. Ya. Oh, rangkul daku sayangi daku. Oh, rangkul daku sayangi daku.
Nah, jadi artinya itu program itu memang berpihak kepada ini ya, kepada anak ya, kepada anak yang pelaku gitu. Tetapi kan dari judul itu juga di dalamnya tersirat bahwa ya anak tidak berdaya ya, berhadapan dengan seperti tadi, berhadapan dengan kemiskinan orang tua ya. Yang kedua yang lebih sadis lagi, berhadapan dengan tekanan orang tua, itu bisa jadi kan. Bahkan yang ketiga lebih parah lagi, yaitu berhadapan dengan sindikat pengemis anak. Nah, jadi sosialisasi itu nanti atau program itu nanti disampaikan kepada beberapa pihak, rangkul daku sayangi daku itu berkenaan dengan itu ya, faktor-faktornya itu. Nah, sekarang pihak-pihak yang diperkirakan menentang kan tadi diantaranya itu orang tua yang memang sudah keenakan ya mempekerjakan anak-anak itu. Kemudian juga sindikat sendiri begitu ya gitu. Nah, tadi bagus sekali usulannya bahwa terhadap sindikat dilaporkan kepada polisi gitu, juga dengan pendekatan agama. Nah, kepada orang tua gimana nih, dilaporkan ke polisi juga kepada orang tua yang memberikan tekanan gitu. Untuk kepada orang tua itu diberikan itu pemanggilan, kemudian lagi diberikan itu pembinaan terhadap orang tua bahwa untuk menyuruh anak itu mengemis itu tidak baik. Kemudian lagi diberikan itu semacam pendidikan lah kepada orang tua anak tersebut. Ya. Oke, itu kepada orang tua yang memberi tekanan kepada anak-anak ya, dipaksa anak itu. Tetapi kalau kepada orang tua yang benar-benar miskin gitu ya, anak itu juga itu bisa jadi anak soleh itu sebenarnya. Ya, begitu orang tuanya kelihatannya sudah tidak berdaya, sakit-sakitan, kemudian ini. Nah, daripada tidak ini hasil mengemis juga disetorkan ke orang tuanya. Kan bisa saja ada ya seperti itu. Jadi coba gimana tuh sebetulnya kebijakan yang akan diusulkan kepada orang tua yang benar-benar membutuhkan, itu yang benar-benar real miskin. Terima kasih Pak. Untuk orang tua sebenarnya ini adalah tugas kita, tugas pemerintah, terutama sekali tugas dinas sosial. Dipanggil orang tua atau anak ini, diberikan mereka keterampilan seperti menjahit misalkan, keterampilan menyulam atau keterampilan membuat dari bahan-bahan sampah yang seperti botol aqua dengan membuat kerajinan tangan. Dibina mereka, hasil daripada pembinaan mereka ini ditampung pula dinas sosial pula yang akan menjualkan. Jadi mereka punya kegiatan untuk menghidupi keluarga. Ini kan masalah perut sebenarnya ini, masalah kehidupan. Ya, karena tidak ada jalan lain daripada mereka mencuri, lebih baik mengemis. Ini prinsip mungkin. Jadi untuk itu pemerintah dalam hal dinas sosial memang benar-benar bertanggung jawab untuk membina keluarga yang seperti ini. Bagaimana supaya mereka punya keterampilan, terutama sekali keterampilan misalnya seperti kita katakan tadi, kalau menjahit, menyulam atau membuat keterampilan tangan lain sebagainya. Hasil dari keterampilan tersebut kemudian dikop kembali oleh pemerintahan sosial, kemudian dia yang menjualkan, hasil diberikan kepada keluarga tersebut. Demikian Pak kira-kira. Ya, bagus. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kalau ternyata pengemis anak itu masih usia sekolah gitu, sekolah dasar terutama misalnya. Bagaimana itu? Apakah yang dilatihnya itu orang tuanya yang dilatih keterampilan atau apa? Atau gimana coba? Orang tuanya juga, bisa juga anak ini Pak. Bisa anak pulang sekolah kan bisa juga dilatih. Bisa dilatih anak ini. Ya, yang penting orang tuanya dulu ditanamkan dulu keyakinan kepada orang tuanya untuk tidak mengajar anaknya mengemis. Seperti kita temui kemarin, ada satu keluarga anak yang memang mengeluarkan jasanya, dia tidak mengemis tapi mengeluarkan jasa. Setelah kami tanya, 4 dia beradik kakak, tidak ada satu orang sekolah. Jadi dalam penelitian kami ini kami tanya kenapa tidak sekolah, karena orang tuanya narkoba dalam penjara, sementara ibunya tidak punya pekerjaan. Terkepaksaanlah mereka berbuat demikian. Jadi dengan keterpaksaan tadi. Jadi ini adalah tanggung jawab kita. Misalkan bagi keluarga yang tidak mampu, tanggung kita jawab bersama masyarakat, lingkungan, dan terutama sekali dinas terkait dalam hal menanggulangi kemiskinan. Demikian Pak. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, apakah perlu Anda usulkan misalnya harus didata benar-benar, misalnya kalau anak sudah
amankan itu bisa didata sehingga penanganannya bisa berbeda-beda. Apakah perlu? Perlu didata, Pak. Didata oleh Capil, Dinas Pencatatan Sipil, kemudian bekerja sama dengan dinas-dinas terkait tentang fakir miskin dan terlantar ini, Pak. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk kelompok portofolio 4. Sebelum meninggalkan area showcase, kami persilakan untuk menampilkan yel-yel terbaiknya. Portofolio 4, prestasi yes, mengemis no. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu penampilan dari kelompok portofolio 4. Kami persilakan kepada kelompok portofolio 4. Nurilah jalan bayar babelok jalan ayam mani di mahati indah karusuah awak bapisah oi oi awak bapisah. Itulah dia penampilan dari kelompok portofolio 1, 2, 3, dan 4 dari kelas Kelok 9 yang telah memaparkan hasil analisisnya mengenai fenomena pengemis anak. Untuk dapat melihat makna dari semua aktivitas fakta dan data tadi, Kelok 9 sudah mempersiapkan atraksinya. Bagaimana? Kelas Kelok 9 sudah siap? Marilah kita sambut, inilah dia penampilan atraksi dari kelas Kelok 9 dengan drama dengan judul Jangan Biarkan Aku Jadi Pengemis. Di sudut kota yang ramai, dengan hiruk-pikuk pedihnya kehidupan, hiduplah dua keluarga yang sama-sama hidup dengan sederhana, namun dengan visi hidup yang berbeda. Drama dibuka dengan himbauan dari Pemko Kota Padang bahwasannya hari ini diberlakukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan. Di sebuah kampus terdapat mahasiswa dan dosen yang sedang melaksanakan proses pembelajaran mengenai pendidikan karakter. Siang Bu, apa kabar hari ini? Baik? Baik Bu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pendidikan karakter ya. Nah sekarang Ibu mau tanya ini kepada mahasiswa, apakah karakter-karakter yang sudah kita bahas minggu lalu? Coba, kita tahu nggak? Iya, Cici? Ini? Nggak tahu. Nah, berarti apa yang Ibu ajarkan kemarin itu dengan metode ceramah itu nggak efektif ya untuk mahasiswa. Nah, sekarang Ibu coba ini mengajak mahasiswa melakukan tugas proyek. Nah, apa tugas proyeknya? Tugas proyeknya adalah, coba dicatat ya, mahasiswa boleh menganalisis fenomena pengemis anak ya. Boleh itu di sepanjang pantai Padang, kemudian di lampu merah, di mana itu di kadang-kadang di depan toko-toko itu mahasiswa analisis, boleh wawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat, angkat masalahnya apa, kemudian lihat karakternya, kemudian rujuk apa-apa yang terjadi, kemudian analisa problematikanya dan kasih solusi gitu ya. Nah, itu tugas hari ini. Semoga minggu depan ketika Ibu sudah melaksanakan tugas proyek seperti ini, mahasiswa kalau ditanya tuh tengah ya, nggak tahu terus. Nah, jadi kita coba ya melaksanakan tugas proyeknya, dan untuk hari ini silakan mahasiswa ke lapangan dan lakukan tugas ini dan presentasikan dengan baik. Terima kasih mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di tempat pada tempat yang berbeda, di suatu pagi, hiduplah keluarga dengan kedamaian dan sedang melaksanakan kegiatan sehari-hari. Mak, sekolah. Papel sekolah lu, Mak. Apa yang mana Pak lah? Besok sekolah beko jangan sampai cabut na. Belajar nelo biar jadi ugang lo Pak. Jadi ugangan lo ada. Nah, belajar dengan baik, betullah jadi sarjana awak soalnya. Amin.
Amin. Nah, doa Pak sama-sama agar Pak sukses semua. Sementara itu, di sudut yang berbeda, pagi dilalui tanpa adanya ketenangan dan kedamaian. Mak, kami pengen sekolah lu, Mak. Minta pitih, Mak. Untuk belajar. Yuk, Mak. Pitih, Mak. Nggak ada. Nggak usah sekolah. Kau minta pitih, Kak. Apalagi Mak sih kurang jadi, Kak. Pak, minta pitih, Pak. Sekolah-sekolah ba'a lo kau. Sekolah tu ketika keluar rumah. Akhirnya di kos lah. Kalian pergi ke jalan, cari PT, bawa kita cari PT sebanyak-banyak ini. Kami Tak ada sekolah ketika keluar tu. Tak ada sekolah. Kawan kami sekolah Iya, Pak. Ketika keluar tu sekolah tu, PT cari PT gini. Pokoknya kalian pergi ke jalan, cari lampu merah yang kosong, cari PT tu. Kami nak niat ngemis dah, Pak. Sekolah tu lebih kecil anak hati kalian dia. PT keluar, dia tahu PT keluar. Kita PT kau cari PT masuk. Pak, ini kami, Pak. Dah punya kami sekolah, Pak. Tak boleh lah. Ketika keluar, Pak. Kini nak cari binti masuk lah. Kalian pokok cari lampu merah. Cari binti situ. Lah. 3 anak yang malang itu bingung, tak tahu harus kemana. Namun, saat di jalan, mereka melihat 2 orang pengamen di lampu merah. Misi, Kak. Izin ngambil, Kak. 1, 2, 3. Belajar bila saat ini. Kasih, Kak. Kak. Ketiga anak yang malang itu menghampiri para pengamen. Misi, Kak. Boleh minta pitih, Kak? Kak, misi, Kak. Boleh minta pitih, Kak? Kalian minta pitih ke kami? Iya, Kak. Emang kami amak kalian? Emang kami enggak lama aja pitih loh, Kak. Itu masalah hidup kalian tuh, Mak. Masalah kami lah payah dulu kok, Mak. Kami dapat pitih cuma sagiko. Kami adalah panen-panen. Kalian sini tinggal minta pitih saya ke kami. Biasalah, Kak. Kasihan mana tahu Iya, belum Kak, makan Kak. ya, loh, Kak. Iya, Kak. Lapar, Kak. Kini model puasa lah. Awak berundian. Awak bakal aja sama, Pak. Apa tuh, Kak? Kini kalian jadi pengemis di lampu merah. Beko, hasil mengemis kalian tuh kalian bagi ke kami 50%. Mbak. Banyak mana, Kak? Banyak mana, Kak? Tuyanya, jalan kok kami yang punya rumah. Kami ngemis orang silakan nak bagi akak dah. Oh, nak bisa dong. Kalau model tuh kalian cari jalan yang lain. Iko wilayah kekuasaan kami. Kalau kalian setuju, bisa kalian hari ko jual mengemis. Mbak. Cari tempat lain aja lah, Kak. Tapi awak nak tahu deh loh, Kak. Ikut je lah, Kak. Yalah, Kak, awak setuju lah, Kak. Daripada awak nak makan juga kakak awak. Bagus. Kini awak pura-pura patah tangan awak. Lah, dia. Tolong dia. Awak harus berakting di jalan raya tuh. Biar orang ibu. Ini masukkan tangan tuh ke dalam baju tuh. Jadi kan pura-pura patah kayak gak punya tangan. Tunggu santai, Kak. Ini tak berdosa tuh, Kak. Yalah, ada yang penting kok makan lah, Dek. Iya, ya, Kak. Tuh, jangan kecaka awak tuh. Tolongan lah. Apa Diko, Kak? Ya gitu, Kak. Bagus. Lah, kini awak beraksi lah. Kalian yang beraksi. Kakak tunggu di situ ya. Beko, kami pantau kalian dapat penghasilan bagi ke kami. Ya, Kak. Kak, makasih, Kak. Setelah mencapai kesepakatan bersama para pengamen, ketiga anak yang malang tersebut pergi mengemis. Dan saat mengemis, mereka bertemu dengan teman-temannya. Pak, belum makan, Pak.
Itu tangannya nampak. Awak pantau dulu, jaga. Kami minta bisi. Nah, kami makan di kok. Entah sama, Mak. Mama ada bisi dong. Kalian ke sana lah, mak kalian elok. Nggak boleh kayak gitu dong. Awak tuh harus melanjutkan pendidikan biar masa depan lebih cerah, biar sukses, nak mengemis awak tuh. Boleh minta-minta. Tapi kami belum makan, Kak. Jujur kami makan, Kak. Iyalah nggak boleh karena tangan di atas tuh lebih baik dari tangan di bawah. Jadi kita harus berusaha. Bego, tangan nggak ada. Menjadi gini awak cipiti Kak, awak Kak. Dek keadaan kok Kak. Kesal sama Kak. Kesal sama kami mah. Ya pernah Kak. Kak. Yolah, buat main silahkan pulang. Ketiga anak yang malam tersebut tidak mendengarkan teman-teman yang lain untuk terus melanjutkan sekolah. Saat sedang asik mengemis, dari jauh terlihatlah Satpol PP datang dengan gagahnya. Pak, apa tugas aku, Pak? Kita sekarang mau razia pengemis anak dari Kota Padang ini. Maaf lu deh. Ke situ. Siap, Pak. Itu apa tuh? Tangkap itu. Tangkap. Kak, aku ditangkap, Kak. Sini, ayo. Kak, tolong, Kak. Aduh. Tunggu. Ini ngapain nih, Pak? Kenapa ditarik-tarik anak ini? Mereka pengemis anak sudah tahu dilarang oleh wali kota. Iya, tapi kan jangan ditarik-tarik juga. Kasihan, mereka masih kecil. Jangan kasar dong, Pak. Karena mereka udah sering melakukan ini. Kami mengikuti prosedur yang ada, Dek. Jadi jangan bantah. Kami baru pertama kali, Kak. Tidak ada, walaupun pertama kali ini sudah marak di Kota Padang. Harus kita cegah. Emang prosedur apa yang kalian bawa? Sini kan sudah sesuai dengan Perda nomor 1 tahun 2012 yang disampaikan oleh Wali Kota Padang sebelumnya gitu. Oleh karena itu, mereka ini akan kami bina terlebih dahulu. Agar tidak ada lagi fenomena pengemis anak di Kota Padang ini terkhususnya. Tapi kami cuma minta PD, Pak. Walaupun seperti itu tidak boleh ya adik-adik. Oke. Karena ini masa kalian untuk sekolah, bukan untuk minta-minta. Betul. Oke? Oke, jadi sekarang kalian ikut ke kantor Satpol PP, oke? Ya. Udah. Adik-adik mahasiswa sudah mengerti? Ya. Oke. Silakan pergi lagi. Lanjutkan kuliahnya. Ternyata keributan antara para pengemis dan Satpol PP tadi dilihat oleh teman-temannya. Dan teman-teman tadi melapor pada kedua orang tuanya bahwa sang anak telah ditangkap oleh Satpol PP. Pintar namanya. Kalau nak beda tempe amat tati ya, makan kamaknya. Anak datang kok. Nah, kalian makan dulu ya. Ibu Mary yang mendapat laporan bahwa anak Ibu Tanti ditangkap oleh Satpol PP, kemudian datang menggodor pintu rumah Ibu Tanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tati, ala pulang anak Tati. Ala pulang anak Tati. Tadi Uni dapat kabar anak Tati ditangkap oleh Satpol PP. Bila saya lihat ini. Mandi, tambah lupa sekian lah. Kalau piti masuk nak tu, anak-anak masuk apa Satpol PP lo. Ayo berapa? Saya lihat ini kata Satpol PP itu, betul tak kamar di bawah betul ada Satpol PP itu. Jadi lah bu, jadi. Iyalah, ayo. Kau ni baik lah ya. Ibu Tanti dan Bapak pergi menemui Satpol PP di kantor Satpol PP. Namun sampai di kantor bukannya
Bersedih, tetapi kedua orang tua dari 3 pengemis tadi malah memarahi anaknya. Kami dapat kabar, kami diamankan, Pak, ceritanya, Pak. Oh, jadi kau naik apa? Oh iya, anak apa pengemis tadi di jalan lampu merah. Oleh karena itu kami tangkap, kami rehabilitasi dulu untuk dibina agar nantinya mereka melakukan pengemisan lagi di jalan seperti itu. Tapi Amai menyuruh awak, Pak. Pak, aku udah hati-hati. Lah nampak Satpol PP lari capek. Itulah, Pak pandai-pandai kok jadi orang tuh. Pak, dapat. Dapat tak lu aduh. Lah. Tidak dapat. Urusan panjang pulau. Sebentar Pak, Bapak jangan seperti itu. Sebagai orang tua sebenarnya Bapak tidak boleh menyuruh mereka jadi pengemis. Kenapa Bapak biarkan seperti itu? Apa penyebabnya Bapak? Ibu kayak tak tahu sih. Jalih itu ikulah payah kini kan. Iya Pak, soalnya kini kok zaman mereka belajar Pak, harus belajar mereka. Oh, kalau mereka nana ketek-ketek kok yang dah mengemis, tentu orang lebih ibu kan. Banyak dapat piti. Tapi kalau ambo-ambo yang badagok tu, tentu dan ni orang magi ada suruh kerajul tu kan. Kalau anak-anakku yang turun, buat tinyo, jaga piti. Itu. Oke, tapi sesuai dengan prosedur, anak Bapak kami rehabilitasi dulu, kami dalam waktu seminggu nanti akan dibalikkan lagi ke rumahnya. Oke. Oke Bapak Ibu boleh pulang ke rumah, nanti kami tahan dulu di kantor Satpol PP. Apa? Awaknya pulang, Bang. Bapak Ibu yang tidak peduli hanya pergi melenggang begitu saja meninggalkan 3 anaknya. Melihat kejadian tersebut, para mahasiswa menemui kedua orang tua para pengemis dan memberikan sedikit edukasi kepada kedua orang tua tersebut. Bu, apa kami dari mahasiswa Pak? Jadi kami coba anak ibu sama apa ditangkap sama Satpol PP. Nah, itu adanya anak apa tuh harusnya jangan disurat untuk mengemis. Apa ibu lah, makanya masih kete. Pendidikan tuh penting Pak. Walaupun fitina ada, tapi kan harus diusahakan. Dengan pendidikan Biko bisa anak apa bakar aja bisa dapat piti gitu Pak. Ya adik-adik mahasiswa kan teori sih yang bisanya kan. Nama Rason Pai ini kan kami kok. Tapi diusahakan lah, karena ibu apa aja anak-anak apa kita baru mah. Ayo, bercerita lah Jo aman lah. Adik-adik mahasiswa, ibu memang karena kondisi ibu seperti ini, ibu sebenarnya tidak menyuruh ibu untuk mengemis. Tapi karena kondisi ibu tidak memungkinkan, abang tidak mencari, anak tidak mencari. Tidak pasti anakku yang disuruh untuk menjadi bikin. Bapak, Ibu, sebenarnya kan seorang anak itu adalah tanggung jawab dari orang tuanya. Apalagi masih usia sekolah. Jadi, Bapak yang masih dalam kondisi sehat bisa berusaha untuk menyekolahkan anaknya. Kan masih ada jalan lain, Pak, untuk mendapatkan pekerjaan. Ya dia kamu pikiran loh. Ya mudah-mudahan dapat kerja besok kan. Kami pamit Pak, cuma ngejar itu saja Pak. Semoga kedepannya Pak anak Pak bisa sekolah ya Pak. Jadi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Ternyata upaya dari ketiga mahasiswa tersebut membuahkan hasil. Kedua orang tua sadar dan kembali ke kantor Satpol PP dan menjemput anaknya. Nah, mana Bu? Ketiga anak pengemis tadi masih duduk sambil menangis menunggu dijemput oleh kedua orang tuanya. Sampai di sana kedua orang tua meminta maaf dan saling berpelukan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Kami
kamu orang tua dari kami yang paham kasus dengan Misdor. Jadi kami berencana minta maaf dengan mendampingi anak kami. Karena Bapak sudah menyadari dan sudah diakomodasi kembali, nah Bapak boleh kami lepaskan. Tapi dengan syarat jika nampak lagi Bapak itu percaya rehabilitasi untuk diberi pemahaman itu. Ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama Pak. Enggak deh. Boleh ya. Gerak segala baik-baik ya, jangan ngemis lagi. Itulah persembahan dari kelas kelas 9 tentang jangan biarkan